Selamat pagi teman-teman. Saya mau membahas tentang karbon. Ini namanya karbon. Ini karbonnya itu jenis WTP, Water Transfer Printing. Kalian tahu gak sih? Itu caranya, step by stepnya itu bukan hanya langsung dicelup ya. Contohnya itu kayak gini. Nah, bahan ini itu bahan plastik. Nah, kalau kalian pikir cara ngarbon itu kayak gini langsung kalian celup, itu enggak seperti itu konsepnya. Nah, kali ini saya akan membahas fakta penting apa saja yang dilakukan untuk melakukan proses water transfer printing. Yang pertama, ingat tenang anjir, itu namanya plastik primer. Pertama, plastik primer. Plastik primer itu contohnya seperti ini plastik primer, ini produk dari Penta, ini bening, misalnya kayak gini ya, ini bahannya ABS, ini wajib kita pakai plastik primer. Nah, yang pertama kita akan lakukan pengolesan plastik primer ke dalam plastik ABS atau bahan plastik ini ya. Nah, untuk kali ini saya pakai kuas. Buat teman-teman ini untuk plastik primer itu bisa diaplikasikan pakai kuas atau kalian bisa pakai spray gun juga bisa. Untuk kali ini saya pakai kuas karena apa? Untuk respon menggunakan kuas ini lebih cepat daripada kita menggunakan spray gun. Nah, kali ini tuh bahannya itu plastik ya. Untuk merek plastik primer sendiri saya itu pakai merek dari Pentagloss. Ini termasuk juga jenis cat NC. Tapi ini cairan ya, bukan cat. Jadi ini cuma cairan aktif. Kalian bisa mengaplikasikan untuk plastik primer ini satu lapis atau dua lapis. Maksudnya, setelah kalian mengoleskan plastik primer ini ke bahan plastik, kalian bisa menunggu jeda 5 menit. Lalu kalian bisa oleskan kembali plastik primer ini. Dua, wajib diepoksi. Jadi WTP itu wajib harus kalian epoksi. Epoksi itu ada dua jenis. Yang pertama itu epoksi primer. Epoksi primer itu biasanya diaplikasikan di besi, bahan besi, aluminium, dan jenis-jenis metal lainnya. Fungsinya apa? Untuk pelapis anti karat dan juga perekat antara besi dengan cat dasar yang akan kita gunakan. Yang kedua itu ada epoxy filler. Fungsinya apa? Fungsinya untuk epoxy filler adalah perekat antara cat lama dengan cat baru, atau perekat juga antara bahan plastik dengan cat yang akan kita aplikasikan. Nah, untuk kali ini kita akan mulai proses epoksi. Di sini saya menggunakan epoksi Alpha Glow. Nah, untuk epoksi ini sendiri itu jenisnya jenis epoksi NC. Karena kita akan melakukan pengepoksian di bahan plastik. Epoksi ini jenisnya jenis filler ya. Jadi diperuntukkan untuk cat plastik ataupun bahan plastik ataupun di atas permukaan cat atau dempul. Nah, untuk perbandingan sendiri kita akan menggunakan perbandingan 4:1. Jadi 4 epoksi, 1 hardener. Nah, untuk tinernya sendiri kita akan pakai 4 thinner. Jadi 4:1:4. Nah, untuk thinner sendiri saya menggunakan PU extra slow ya. Karena karakter epoksi ini sendiri itu sedikit beda. Terkadang kalau kita menggunakan thinner jenis NC itu sering timbul masalah. Misalnya timbul seperti berbuih atau berbusa. Nah, untuk penyebab terjadinya buih itu biasanya terletak pada thinnernya. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang pakai epoksi alpha, kalian bisa menggunakan thinner jenis PU, entah itu eceran ataupun yang sudah kemasan seperti ini.
Nah, untuk penyemprotan itu sendiri saya mengaplikasikan sebanyak 2 lapis dengan 1 lapis tipis, dan lapis kedua itu kita semprotkan agak tebal dengan jeda lapisan itu 5 menit antar lapisan. Yang ketiga, wajib dicat dasar. Cat WTP itu wajib kalian cat dasar. Emang harus pakai cat dasar? Emang fungsi cat dasar apa? Cat dasar itu apa? Cat dasar adalah warna dasar yang kita gunakan saat lakukan pencelupan dari WTP itu sendiri. Untuk cat dasar sendiri, kalian bisa menggunakan cat dasar jenis NC ataupun jenis Biu. Dan untuk pengeringan dari cat dasar ini itu memerlukan 2-3 jam di bawah terik matahari. Proses pewarnaan. Untuk pewarnaan sendiri kita menggunakan warna hitam untuk dasar warna ya. Untuk cat yang saya gunakan sendiri ini dari merek Penta. Untuk jenis cat ini sendiri itu jenisnya cat NC ya. Kalau kalian mau gunakan cat PU itu juga bisa. Nah, untuk perbandingan sendiri saya menggunakan 1:1,5. Jadi satu cat ini itu 1,5 untuk thinnernya. Nah, untuk cat ini sendiri itu saya mengaplikasikan sebanyak 2 lapis dengan jeda 5 menit. Jadi kita lapis tipis dulu untuk lapis yang pertama. Nah, untuk lapis yang kedua nanti kalian bisa mengaplikasikan secara merata dan menyeluruh ya, supaya cat kalian itu tidak belang. Yang keempat, wajib kalian celup. 4. Proses pencelupan. Nah, ini yang kalian tunggu-tunggu kan, step waktu pencetakan motif karbon di air. Nah, untuk pencetakan motif karbon, syarat yang pertama itu harus pakai air, yang kedua harus punya aktivator. Untuk posisi pencelupan itu harus pas ya, itu untuk menghindari pelebaran motif atau sebagainya lah. Nah, kita ukur dulu salah film karbon ya. Kita potong dulu filmnya, kita paskan sama plat yang akan kita karbon kali ini. Nah, untuk pengukuran sendiri kalian bisa taruh plat yang akan kalian karbon di atas film karbonnya tuh. Kalian bisa sediakan juga cutter untuk memotong film karbonnya. Jangan lupa juga untuk merapikan lagi karbon yang sudah kalian potong. Setelah pemotongan selesai, kalian bisa taruh pelan-pelan film karbon di atas air ya. Ini bisa kalian diamkan, itu nggak bakal hancur ya. Kalau film karbonnya itu kualitas baik, walaupun kalian diamkan di air lama, itu nggak bakalan hancur karena belum kita semprot aktivator. Nah, kali ini untuk pencelupan kita mulai dari bawah. Jadi untuk kemiringan sendiri itu sekitar segini, supaya motifnya itu merata ya. Lanjut kita semprot aktivator. Kali ini saya pakai semprotan dari parfum. Untuk kalian bisa juga pakai semprotan spray gun, tapi saya lebih nyaman pakai semprotan parfum ini. Selain semprotannya itu halus, juga nggak terlalu ribet untuk nyetel angin dan sebagainya ya. Membersihkan spray gun juga itu termasuk kelamaan menurut saya. Jadi saya pakai cara cepat, yaitu pakai semprotan ini. Dan kalian berhasil ngarbon. Selamat, kalian berhasil ngarbon. Belum ya, belum. Untuk proses ini masih lama loh. Nah, kali ini kita lanjut ke proses pencucian. Karena apa? Film karbon ini setelah dicelup itu masih banyak lendirnya. Tuh kayak gini tuh. Ini lendir nih. Saya kalau ngomongin lendir itu jadi traveling. Kalian bisa langsung bersihkan lendirnya itu pakai air keran atau air bersih yang pastinya ya. Air mengalir seperti ini. Kalian bisa juga gunakan spons
sampai lendirnya itu hilang. Jadi kalian pegang itu sudah kasat ya, sudah licin lagi. Kelima, proses pengekliran. Kelima, itu proses clear coat atau pengekliran. Kenapa harus di clear? Kan itu sudah jadi, motifnya itu udah jadi, kenapa harus di clear? Fungsi clear apa? Fungsi clear itu udah jadi loh, itu. Wah, ya karena kalau tanpa proses pengekliran itu hasilnya nggak maksimal ya. Clear itu untuk melindungi cat atau melindungi motif dari karbon ini, dan juga untuk menimbulkan efek glossy ataupun efek kilap. Nah, proses selanjutnya itu clear ya. Untuk clear sendiri, kali ini saya pakai Belcoat PU2K Clear Coat 3000 1:1. Nah, untuk clear coat ini itu pakai perbandingan 1:1 ya. Jadi di sini isinya 600 ml. Isinya itu 600 ml, 300 ml itu clear coat dan 300 ml itu hardener. Jadi kita akan pakai gelas takar itu kayak gini. Kita baca untuk ini ya, keterangan dari clear coat ini. Nah, untuk clear coat ini perbandingan campurannya itu 1:1. Jadi satu base clear atau clear coat ini ya, dan satu hardener, jadi 1:1. Untuk umur campuran di sini tertulis 6 jam. Jadi setelah tercampur, kita campur antara clear dan hardener ini itu maksimal 6 jam. Setelah 6 jam itu sudah tidak bisa dipakai lagi ya. Nah, yang ketiga itu aplikasi itu 2-3 lapis. Jadi di sini disarankan untuk pengaplikasiannya itu 2-3 lapis clear. Yang selanjutnya untuk kekentalan semprot di sini 10-12 detik. Pengecatan kembali di sini tertulis 5 menit. Kering sentuh itu 30 menit. Waktu poles itu 8 jam. Jadi waktu jeda antara pengekliran pertama dan pengekliran kedua sampai ketiga itu harus pakai jeda 5 menit. Nah, untuk kering sentuhnya sendiri itu setengah jam atau 30 menit itu sudah kering sentuh. Dan untuk waktu poles di sini tertulis 8 jam. Jadi kalian kalau mau memoles clear ini atau setelah ngeclear kalian mau poles, itu kalian harus menunggu waktu selama 8 jam terlebih dahulu. Oke ya. Nah, selanjutnya kita akan menakar atau mencampur clear ini dengan perbandingan 1:1. Kita pakai gelas takar ini ya, kelihatan ya. Nah, untuk clear coat sendiri saya akan pakai setengah gelas ini sudah cukup ya, karena yang kita clear cuma part-part kecil. Nanti kalau kebanyakan atau turah itu eman-eman. Untuk clear sendiri itu kita pakai sama, paling tidak itu segini, itu sama ya, rata antara ini dan ini itu rata. Jadi kali ini kita pakai perbandingan 1:1. Nah, untuk penyemprotan kita kali ini kita akan melakukan sebanyak 3 lapis dengan jeda waktu 5 menit. Kita lanjut ke lapis kedua. Ini adalah lapis kedua dengan jeda 5 menit setelah lapis yang pertama tadi ya. Untuk lapis yang kedua ini kita lakukan sedikit tebal supaya untuk pori-pori dari clear ini juga cepat menutup juga. Pengekliran yang ketiga ya, dengan jeda waktu 5 menit. Nah, untuk pengeringan clear ini sendiri saya menggunakan oven dengan suhu 65 derajat selama 5 jam.
Dan ini adalah hasil setelah kita lakukan pengovenan selama 5 jam tadi ya. Ini untuk hasil pengekliran dan pengarbonan. Itu hasilnya seperti ini. Ini sudah kering ya, jadi ini nggak bakal lengket. Nah, itu adalah 5 hal wajib yang harus ada pada proses pengarbonan papat kalian. Jadi kalau kalian mau ngarbon atau melakukan cetak karbon, harus wajib punya 5 hal itu. Atau mungkin kalian yang mau belajar harus wajib melakukan 5 hal itu. Jadi gimana? Tempat kalian sudah melakukan 5 hal itu belum? Kalau sudah, komen di bawah ya. Untuk teman-teman jangan lupa subscribe, like juga kalau kalian suka dengan video ini. Terus nyalakan loncengnya, saya akan mengupload video-video menarik tentang dunia painting dan juga trik-trik menarik dalam dunia painting. Terima kasih.